Oke, saya kembali lagi untuk memberikan tutorial penginputan laporan ke aplikasi Simanis. Sebelum itu, Bapak Ibu harus menyiapkan BKU, kemudian RKS yang telah diunduh atau di-download dari aplikasi. Oke, check it out. Kita langsung ke TKP. Nah, ini semua saya akan beri contoh yang pertama, yaitu Bapak Ibu harus mengeprint anggaran, bisa di anggaran BOS reguler atau anggaran BOS tetap. Ya. Di sini Bapak Ibu memilih yang detail RKS standar rekening. Ini untuk penginputan ya Bapak Ibu, penginputan laporan keuangan ke dalam aplikasi, karena nanti ketika Bapak Ibu menginput ada komponennya, ada 8 standarnya, kemudian rekening. Jadi yang Bapak Ibu sebagai acuan untuk menginput yaitu yang detail RKS komponen standar rekening. Oke, habis itu silakan Bapak Ibu simpan, ada cetak, ada simpan. Setelah Bapak Ibu menyiapkan itu, kita langsung ke TKP, ke input. Ya, bagaimana kita menginput? Itu pertama kita menginput bukti pengeluaran. Yuk. Di bukti pengeluaran ini ya, Bapak Ibu, di bukti penerimaan. Oke, di sini saya akan coba menambahkan bukti penerimaannya. Saya akan memilih salah satu ini ya Bapak Ibu, PKU. Oke, di bukti penerimaan adalah bukti penerimaan ya. Oke, saya akan membuat di sini tanggal 15 ya, contohnya ini Bapak Ibu, 3/2021. Kemudian nominalnya silahkan dilihat, nominalnya adalah 203, nominalnya 97020 ya, 97020. Oke, di nominal 27090 ini di sini adalah dana BOS APBN tahap 1. Oke, di sini nah kita di sini akan ada memilih yaitu pendapatan hibahnya dari hibah BOS reguler, afirmasi kinerja. Di sini saya akan memilih BOS reguler. Oke, setelah kita memilih, silakan klik simpan. Setelah klik simpan, kita kembali. Ini telah tersimpan. Ya Bapak Ibu, ini sudah tersimpan. Kembali. Oke, kita mulai ke mutasi antar kas Bapak Ibu. Di mutasi antar kas ini ya, itu ada mutasi antara dari bank ke tunai, dari tunai ke bank. Baik, kita akan coba di sini tanggal penarikan tanggal 21 bulan 4 2021. Kemudian nominalnya tadi ya 97020. Oke, ini tarik tunai ya, dari bank ke tunai. Simpan.
Oke, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Di sini kita akan masuk ke bukti pengeluaran. Baik, kita akan masuk ke bukti pengeluaran Bapak Ibu. Nah, di bukti pengeluaran ini sama, ada tanggal, nilai, uraian, penerimaan, komponen pembiayaan BOS, standar nasional pendidikan, sama pembebanan anggaran. Baik, kita langsung ke pengisiannya. Kita klik tambah, kemudian ini adalah tanggal-tanggal kwitansi. Tanggal kwitansi, seandainya tanggal kwitansinya sini ya Bapak Ibu ya. Ini karena ada saldo tunai, jadi kita buat dulu. Sininya tanggal 25 bulan 1 2021. Di sini penerimanya di sini toko. Oke. Nah, ini kita akan melihat. Di sini kita contohnya adalah ATK. Ya Bapak Ibu. Contohnya ATK. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana komponen pembiayaannya, standar nasional pendidikannya, pembebanan anggaran. Oke, kita akan ke RKS aplikasi Bapak Ibu. Ini ya, RKS aplikasi. Ya. Di sini kita akan lihat ATK itu ada di mana. ATK apa saja yang kita belanja. Ya. ATK apa saja yang nominalnya sesuai dengan yang 2 juta lebih. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ini. Ya. Ternyata dia ada di sini. Nah, kita melihat dia ada di administrasi kegiatan sekolah. Ya. Kita lihat ke sisi aplikasinya. Komponen pembiayaan BOS-nya berada pada administrasi kegiatan sekolah. Oke, standar pendidikannya kita lihat lagi di standar pendidikan. Standar pendidikannya ada di ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah standar pendidikannya. Ya, ini standar pendidikannya ada di pengembangan standar pengelolaan. Oke, kita akan lihat pengembangan standar pengelolaan. Nah, di sini kita lihat lagi pembebanan anggarannya di mana? Tadi di belanja alat tulis kantor. Kita kembali lihat di sini Bapak Ibu. Kode rekeningnya ini, namanya ini. Oke, nominalnya ternyata berarti bisa. Baik, kita langsung ini belanja alat bahan untuk kegiatan kantor. Oke, kita simpan. Kita harus memperhatikan Bapak Ibu sehingga ketika kita menginput nanti tidak terjadi yang namanya anggaran kurang segala macam. Ya, kita belanja harus sesuai dengan RKS yang dibuat. Jangan belanja di luar RKAS. Oke, saya akan kasih contoh lagi ya Bapak Ibu. Sini saya hanya memberikan contoh. Ini adalah contoh
Bapak Ibu. Oh, ini ATK lagi. Baik, kita coba lagi ATK. Oke, di bulan berikutnya. ATK senilai 1450. Oke, kemudian tanggalnya bisa 02/2021. Oke, di sini ya tadi adalah masih ada ya Bapak Ibu ya, yang tadi itu termasuk dalam situ dia TK. Kemudian ada di pengelolaan sini kantor. Oke, simpan. Ya, kita tambahkan lagi. Setelah itu kita akan tambahkan lagi. Ya, ini. Oke. Nah, kita cari yang namanya bayar pulsa listrik. Ini kita paste bayar pulsa listrik senilai 8/12 tanggalnya 8/12 tanggalnya 21/04/2021 ini. Oke, nah di sini kita lihat di RKS-nya Bapak Ibu. Kembali lagi RKAS tadi apa ya, listrik. Baik, di sini belanja listrik berarti di komponennya adalah komponen langganan daya dan jasa. Langganan daya dan jasa. Langganan daya dan jasa. Kemudian standar pendidikannya ada di standar pengelolaan. Ya, di sini kita pilih anggarannya adalah anggaran listrik. Ya, listrik kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita tambah lagi. Kita lihat ke apa lagi. Ini pulsa. Kita contoh saja ini ya Bapak Ibu ya. Pulsa 8/12. Oke, 21/04/2021. Toko tadi ini sama. Pulsa itu ini di langganan daya dan jasa. Biasanya pengembangan standar pengelolaan pulsa internet fase milik. Oke, simpan. Oke, kita kembali lagi, kita lihat lagi PAM sama ini adalah PAM ya. Kita tambah. Oke, kita cari air PAM tadi sama. Oke, ini di situ. Sama dia sebagai jasa. Air, air disimpan.
Oke, kemudian saya akan lihat ini snack harian guru pegawai seandainya. Ya, snack harian guru pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu harus melihat ini sebagai contoh ya. Contoh, nanti sekolah saya pakai contoh, saya hapus kembali. 1.800.000 ini 1.800.000. Kemudian ini 21 strap kos 4/2021. Ini kiosnya. Oke, kita lihat snack harian guru itu di mana. Kembali lagi kita melihat RKS, kemudian snack harian. Oke, ada di snack harian kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, komponennya kegiatan ya. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah komponen, kemudian standarnya ada di standar proses. Oke, standarnya di standar proses ya. Kemudian di rekeningnya adalah belanja makan minum fasilitas pendidikan. Oke, ini jadi saya langsung kita melihat urusan pendidikan. Ya, di sini kita simpan. Ya, Bapak Ibu harus mengikuti langkah-langkah ini sehingga tidak ada lagi yang tahun-tahun sebelumnya transportasi masuk dalam modal, kemudian beli ATK masuk dalam modal. Hal-hal itulah yang harus kita hindari tahun ini. Oke, ini sudah masuk, kemudian kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, cara menginput yang baik dan yang benar itu ini sehingga kita akan tahu anggarannya di mana. Di sini kalaupun setelah menginput ini tinggal Bapak Ibu lanjutkan ke daftar barang. Nanti tutorial selanjutnya saya akan bagikan ke kita. Sekian dulu cara input pakai aplikasi Simanis. Mungkin ada masukan atau saran silakan komen. Kalau Bapak Ibu mengalami kendala silakan. Ya. Untuk menginput laporan ya Bapak Ibu harus telah menyelesaikan anggaran. Harus sudah berimbang. Kalau Bapak Ibu anggarannya belum berimbang, maka tidak bisa menginput bukti pengeluaran. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa sudah pas RKS-nya, silakan mengajukan penguncian anggaran sehingga anggaran tidak bisa diubah. Demikian tutorial dari saya dan terima kasih.